mesoversi, evokardi. Itu kalau evokardi yang jantung normal. Ya. Ini adalah contoh dari dextrokardi. Apa beda gambar kiri dan kanan? Yang kanan ginjalnya di sini, lambungnya di sebelah kanan. Oke, itu ya. Yang ini adalah situs inversus, yang ini tanpa situs inversus. Ini lambungnya di kiri, ini lambungnya di kanan. ASD, jadi ASD itu polanya seperti ini ya. Ada defek pada septum atrium, maka aliran darah akan lari dari left atrium ke right atrium karena tekanannya di sini lebih tinggi dari sini. Itu kan prinsip tekanan ya. Aliran cairan akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Ini karena tekanannya tinggi, maka dia akan mengalir ke right atrium ke right ventricle. Ini artinya semakin tinggi alirannya ya. Ini rendah. Ini kenapa rendah dok ya? Karena dicuri, ada yang lari ke sini. Otomatis yang membesar adalah right atrium dan right ventricle karena mereka yang menerima banyak darah. Pulmonal vascularity-nya bagaimana? Meningkat, normal atau turun atau ASD? Halo. Meningkat, dokter. Meningkat, ya. Meningkat itu langsung gambarnya meningkat. Ini ada contoh gambaran ASD. Kita lihat batas kanan jantungnya melebar ya, dengan corakan paru yang meningkat. Ini ASD pada foto lateral. Kita lihat adanya pelebaran dari ventricle kanannya ya. Ini dengan Eisenmenger fisiologi. Eisenmenger itu apa dok? Ada kalanya saat ini lari ke sini, maka tekanan di sini akan jauh lebih besar dari di sini. Maka akan terjadi aliran balik dari right atrium ke left atrium. Itu adalah Eisenmenger. Kita lihat dengan ini adalah hipertensi pulmonal. Jadi gambarannya adalah hipertensi pulmonal ya. Ya, ini adalah contoh gambaran ASD. Kita melihat adanya pembesaran jantung ya, terutama ventrikel kanan pada kasus ini dengan peningkatan pulmonal vascularity. Ini jantung kanannya, ventrikel kanannya melebar karena kita melihat apexnya rounded dan pelebaran batas kanan jantung yang menandakan pelebaran dari atrium kanan ya. Jadi sesuai dengan teoritis, ventrikel kanannya melebar, atrium kanannya melebar, corakan parunya meningkat. Ada penebalan iris yang menandakan adanya hipertensi. Ini ada hipertensi pulmonal atau inverted komasen ya. VSD sama kayak ASD, cuma bedanya kalau pada VSD atriumnya dia normal ya. Nah, karena alirannya ke sini, maka aliran ke aortanya akan sedikit, aliran ke ventrikelnya besar, corakan vaskular yang meningkat, atriumnya juga membesar. Jadi yang gambarannya yang membesar adalah terutama adalah right ventricle. Right ventricle ya. Apexnya rounded, membulat. Di pulmonal ya. Jadi ada beberapa tipe ya VSD, ada yang outlet, ada yang membranus, ada yang inlet. Ini ya gambaran VSD. Jadi kita lihat yang membesar dengan apex yang membulat. Kita lihat ventricle kirinya
pembesaran atrium kiri dan ventrikel kanan dan kiri. Jadi batas ininya juga retrocardial space-nya juga terisi jantung. Ini juga menempel lebih dari sepertiga dari sternum. Ini gambaran PSD ya. PDA. PDA itu adalah defect antara arteri dan aorta dan arteri pulmonalis ya. Yang membesar adalah left ventricle. Tapi memang gampangnya pakai echo ya. Kalau echo ini kita lihat jantungnya ya, jantungnya grounded atau tertanam ya. Jadi tidak ada diafragma sama cardiac angle-nya dia tumpul ya. Nah, ini sekedar tahu aja. Ini adalah ya PAPVR ya, atas scimitar syndrome. Ini TAPVR ya, jadi gangguan dari muara dari vena pulmonalis ya. Yang penting ini TOF ya, ada trias, ada empatnya, empat metodologi, ada PSD, pulmonal stenosis, overriding, dan right ventricle hypertrophy. Udensu ya. Jadi overriding itu adalah ini ya. Di aortanya terletak di antara di antara right ventricle dan left ventricle. Jadi campur ya. Ini dia cyanotic. Terus sekarang darahnya belum sempat dicuci. Ini belum sempat dicuci darahnya. Belum sempat dicuci sudah disebarkan ke seluruh tubuh. Makanya dia cyanotic. Terus dia corakkan parunya sedikit. Kenapa dokter sedikit ya? Karena pulmonalnya stenosis ini. Pulmonal arteri pulmonalisnya kecil, stenosis. Seperti itu. Yang membesar apa dok? Membesar ya right ventricle. Karena dia harus memompa melewati jalur yang sempit ini dan memompa juga darah ke aorta. Di cyanotic itu maknanya adalah pembuluh darahnya itu belum sempat diputar ke paru, langsung disebarkan ke seluruh tubuh ya. Kayak Eisenmenger itu darahnya belum sempat dicuci, dia udah disebarkan ke pembuluh darah arteri. Ini contoh gambaran TPS. Jadi kita lihat ya, corakkan pembuluh darahnya sepi dengan jantung yang Udensu ya, atau boot shape ya. Boot shape. Pertama ini ya, cekok ya. Ini adalah gambaran klasiknya. Jadi pinggang jantungnya cekung. Ini adalah klasiknya TOF. Tidak semuanya seperti ini. Karena itu menyesuaikan dengan letak pulmonal stenosisnya. Ya ini TOF ya. Kita lihat corakan parunya menurun dengan Udensu. Yang pasti pasiennya cyanotic. Nah ini yang didapat. Kalau mitral stenosis, radiusnya gimana dok? Ya atrium kirinya membesar karena mitral valve-nya dia akan menyempit, jadi alirannya akan balik ke left atrium. Ini ya, ini namanya double kontur ya. Jadi adanya dua kontur pada batas kanan jantung. Double kontur. Ini double kontur. Jadi yang membesar adalah atrium kiri. Tahap selanjutnya adalah ventricle kiri. Mitral regut ini ya mirip sama ya, sama stenosis ya.
permasalahannya kalau pada ini netralnya dia tidak stenosis tapi tambah lemah ya. Jadi saat ventrikel kanannya ventrikel memompa jantung, memompa darah, dia ada yang balik ke kiri. Jadi efeknya dia edema paru ya. Apex rounded dengan double counter. Jantungnya membesar ke belakang, ventrikel kiri. Edema paru ya ini ya, karena akibat gagal jantung kiri. Gambarannya gimana? Ada sefalisasi, ada Gerli, Bedwing, ada bronchial cuffing, ada efusi pleuris. Ini adalah gambaran Bedwing ya. Di jantungnya membesar dengan peningkatan corakan paru atau gambaran Bedwing. Ini adalah gambaran garis Gerli. Gerli itu adalah interstisial lung edem ya. Gerli A itu yang ini garisnya panjang dan kerilus. Gerli B itu yang ke perifer. Gerli J itu Gerli B tidak menempel. Ada Gerli D juga, tapi itu hanya pada foto lateral. Sefalisasi, jadi kita melihat jantungnya membesar, terus corakan vaskularnya menuju puncak. Ya. Ini adalah tanda-tanda dari early lung edema atau lung edema yang normal. Ini adalah hipertensi pulmonal. Jadi hidusnya menebal dengan batas yang tegas. Jadi bedanya arteri dan vena seperti itu ya. Kalau arteri itu dia bentukannya tegas, ada bentuknya seperti koma yang terbalik. Kalau vena atau edema paru bentukannya agak ini, agak jelas. Kelainan vena, ini kelainan arteri. Emboli paru, kita bisa melihat kayak adanya bentukan massa pada arteri pulmonalis. Ini atau juga persubungan pada perifer yang menandakan kematian dari paru. Ini ya. Jadi ini adalah pembuluh darah arteri pulmonalis. Harusnya semua pembuluh darah warnanya putih, tetapi kita lihat pada arteri pulmonalis kanan ini adanya trombus. Ini adalah trombus yang menyebabkan emboli paru. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi ini adalah pada gambaran nuklir ya, ventilation perfusion scan. Jadi kalau orang emboli itu gangguannya bukan pada ventilasinya. Jika ventilasi itu kalau misalnya adalah orang itu bernafas ya udara masuk. Gitu ya. Kalau perfusi itu darah dari paru-paru lari, darah dari ini ya, dari paru-paru ke alveolus itu untuk lari ke small vessel untuk diisi oksigen. Jadi ventilasi normal, perfusi dia ada gangguan. Artinya ada gambaran emboli paru. Ini sangat sensitif untuk emboli. Ini aneurisma. Ini aneurisma. Ini adalah aortic ascendent. Ini adalah aorta. Aortic valve. Ini aorta ascendent. Ini sesuai dengan gambaran aneurisma aorta. Ini pericard effusion. Ini adalah cairan di sekitar jantung. Ini adalah jantungnya. Cairan di sekitar jantung. Diseksi. Adanya kebocoran pada tunika intima yang menyebabkan darah itu masuk di antara tunika muscularis dan tunika intima. Jadi ini ada yang palsu. Ini adalah Stanford classification. Kalau keterlibatan aortic ascendant ya Stanford A. Ini adalah CAD ya, coronary artery disease. Jadi arteri, misalnya left artery descending, arterinya dia menyempit. Ini sudah ada pengapurannya.
Ini Doppler ya sudah saya jelaskan ya, ini adanya sumbatan pada arteri femoralis ya. Simpulannya kita tuh harus tahu anatominya, terus setelah kita tahu anatominya, kita memahami gambaran pembesaran jantung dan pulmonal vaskularisasi, kita masih memahami gambaran yang diharapkan pada masing-masing kelainan patologis. Nah, dokter ingin bertanya, untuk kelainan jantung bawaan yang pulmonary stenosis itu ada keterangan stenotik dilatasi tanpa pada tipe valvular dan tidak nampak pada bulbar type itu bagaimana ya? Di slide 64. Jadi memang untuk arteri pulmonalis yang stenosis itu ada beberapa tipe tergantung lokasi dari stenosisnya. Jadi coba saya cari dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lain sambil saya tampung. Saya cari. Lain-lain untuk saya gambar. Ada pertanyaan lain?
Jadi memang pulmonal stenosis itu ada yang pas di valve-nya, ada yang di katupnya, ada yang stenosisnya sebelum katup. Seperti itu ya. Ya, mungkin saya kencing dulu, saya tak jadinya tempat. Tapi ya saya kasih tahu aja, kalau pulmonal stenosis itu ada beberapa. Memang yang utama itu adalah waktu di valve-nya, sebelum di valve, sama di supravalve atau di atasnya valve. Dokter gini, bertanya kembali. Kalau yang kelainan jantung mitral regurgitasi itu kan jantung. Untuk membedakan sama efusi pleura di gambar nomor 74 itu bagaimana dokter? Karena membesarnya itu sampai menutupi sudut. Yang ini bukan? FPPT-nya nggak nampak dokter. Oh iya, sorry. Yang mana? Ini bukan? 74. Ini ya dokter, 75. Gimana? Mungkin saya juga bisa menduga kalau itu ada efusi pleuranya, padahal nggak ada ya dokter. Iya. Memang saat jantung itu menutupi sinus, kita itu tidak bisa tahu bahwa itu ada efusinya atau tidak. Karena memang tidak akan terlihat. Solusinya bagaimana dok? Mungkin solusinya atau dengan USG. USG itu pasti kelihatan ya. Jadi memang karena ini adalah foto 2 dimensi, maka ada kemungkinan jantungnya membesar itu menutupi sinus sphenicocostalis kiri. Jadi memang saya tidak bisa bilang, ini ada fusnya enggak ya dok ya, enggak tahu ya. Kita nggak bisa lihat memang. Solusinya bagaimana dok ya? Pakai proyeksi yang lain, foto lateral. Jadi kalau foto lateral tadi kita bisa melihat sinus sphenicocostalis yang bagian posterior. Karena yang bagian posterior kan nanti dia lebih mudah dilihat efusinya. Terus yang kedua, kalau USG sih dia tidak akan terpengaruh oleh jantung. Kalau mau gampang lagi pakai CT scan itu nggak usah mikir scatter. Jadi bagaimana dok? Jika pasalis ini tidak bisa dievaluasi karena memang dia tertutup oleh jantung. Ya, terima kasih dokter. Ya sama-sama. Yang itu yang komunikasi cari ini ya. Nemu gambarnya dulu baru bisa ngomong. Jadi saya share aja ke Mas Ibnu kalau sudah bisa. Jadi mau ditanyakan. Cari-cari kok nggak nemu-nemu dari tipe pulmonal stenosis.
Dokter izin bertanya kalau si PSB itu kan ada yang non-diagnosis, ada yang diingat. Itu menentukannya pakai apa ya dokter ya? Oh iya, itu pakai ekokardiografi nanti ya Mbak. Kita pakai CT kardiak. Si, kalau kita kan cuma taunya, sebenarnya kalau kalian mau tahu radiologi itu sebenarnya cuma kalian cukup perlu tahu itu jatuhnya membesar atau tidak. Yang kedua, pulmonal vascularity-nya atau meningkat atau tidak. Kalau radiologi paling bisa itu aja. Pulmonal vascularity meningkat itu maknanya apa? Dia kalau gambarnya seperti bedwing ya izin, kalau emang dia gambarannya seperti inverted ya pulmonal hypertension. Terus meningkat, normal menurun itu menentukan nanti tipenya. Jadi kalau misalnya menurun itu kan artinya ada right to left shunt. Kalau dia meningkat artinya ada left to right shunt kan seperti itu. Left to right shunt itu contohnya apa ya? Di, kalau right to left shunt itu bagaimana dok ya? Contohnya Eisenmenger. Kalau dia menurun masih ada gambaran pulmonal stenosis atau Eisenmenger. Jadi kalau radiologi basic cuma itu ya. Nanti kalau yang sudah advance, echo seperti dia bisa lihat lokasi dari septal defect-nya. Kalau CT scan tambah lebih jelas lagi seperti yang lubang yang seperti itu. Gitu Mbak. Terima kasih dok. Yang tadi pemenuhan saya keep dulu ya untuk pertanyaannya karena memang saya nggak gambarnya. Saya kasih gambarnya kalau karena jelaskan harus pakai gambar. Lagi yang mau ditanyakan? Ya kok memang tidak ada ya saya tutup aja. Gimana? Tidak ada? Iya. Kalian tahu tuh kardiomegali atau enggak? Kalau kardiomegali itu yang besar apa? Right ventricle atau left ventricle? Atau right atrium atau left atrium? Kalau left atrium gampangnya double kontur. Right atrium itu pelebaran batas sarang jantung tanpa adanya double kontur. Kalau right atrium ya, kalau right ventricle ya apexnya rounded. Kalau left ventricle, kalau left ventricle apexnya rounded. Kalau left ventricle apexnya rounded. Setelah itu kalau memang kelainan jantung ya apakah ada edim paru atau tidak. Kalaupun tidak ada edim, apakah ada tanda-tanda sepalisasi atau tidak. Di situ kalau mau tahu hipertensi pulmonal ya apakah ada gambaran seperti komasen atau tidak. Terus yang kedua adalah kelainan pembuluh darah tentang aneurisma aorta. Ya aneurisma aorta ya, aortanya melebar. Terus nanti pilihannya adalah CT scan untuk mengetahui kelainan aorta. Kalau seperti ini bentuknya seperti tabung Erlenmeyer atau water bottle itu adalah pericardial effusion. Memastikannya bagaimana dok? Nanti saya takutnya saya cublos nanti pasiennya mati teman ya. Memastikannya dengan CT scan atau dengan USG. Kalau USG juga bisa kelihatan. Ekokardiografi itu kelihatan. Terima kasih. Terus ini aja ya. Terus pesan saya juga kalau kalian menemukan pasien dengan kelainan papu atau varises atau DVD papu itu peripheral artery occlusion disease ya. Bisa atau adanya pengapuran pada arteri
ekstremitas ya itu pakai Doppler. Kalau deep vein trombosis ya pakai Doppler, USG. Kalau varises juga pakai Doppler. Varises itu yang membesar itu kan ini ya, vena superficial. Ya, ada pertanyaan lagi kalau saya tutup dulu. Ya, terima kasih. Nanti untuk yang tadi pulmonal venasi saya keep dulu ya. Saya tak cari gambarnya itu nanti saya share. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.